Orang Simomoyo itu kan dari Mataram, namanya Raden Wiro Wiratmojo atau bergelar Temunggung Simomoyo. Kalau untuk pria bibit masuk itu sebenarnya putri, namanya Putri Ambarsari dari kerajaan Jogja dulunya. Itu yang saya ketahui. Soal benar apa nggak tahu, yang jelas setahu saya Putri Ambarsari dari Jogja, dari Mataram, itu undang Kediri, ajak Kediri untuk urusan tata pemerintahan. Terus akhirnya nyampe di Kediri, ternyata beliaunya itu nggak urusan pemerintahan karena dia ditaksir sama Punggawa Kediri. Terus Punggawa Kediri ternyata sudah beristri. Putri Kediri Putri Ambarsari nggak mau sama Punggawa Kediri, hingga akhirnya dipaksa dan melarikan diri nyampe desa Tales. Hingga akhirnya di desa Tales menetap dan sempat membuat batik. Setahu saya dia terus akhirnya dikejar-kejar terus sama Punggawa Kediri. Terus akhirnya dia berjalan ke arah timur, nyampe di makam yang sebelah paling barat sendiri, makam yang lama. Dia menghilang atau mukso, tapi sebelum menghilang dia bersabda, siapa saja priai PBB atau pegawai negeri yang masuk wilayah ini, mulai dari pegawai negeri, guru hingga sederajat ke atas, kalau enggak sakit pangkatnya akan turun, kalau enggak pangkatnya turun dia akan mati, hingga akhirnya dia mukso atau menghilang. Seperti itu ceritanya Putri Kediri. Hingga sampai sekarang legendanya masih terasa dan sakral. Itu apalagi yang ditanyakan. Tidak berpakaian seperti kayak pegawai boleh masuk atau Sebenarnya boleh, kalau menurut saya, asalkan jangan pakai pakaian dinas maupun pangkat-pangkat itu yang ada. Kalau niatnya ziarah atau niatnya mau tawasul, bersahaja saja. Kalau menurut saya itu yang penting hatinya bersih, tidak kemelinti, tidak neko-neko, dan tidak tinggi hati. Seperti itu, insya Allah itu dia akan nggak ada masalah soal di situ. Berarti kalau saya, intinya tujuannya tujuannya untuk kebaikan. Tapi kalau untuk kesakralan dan lain-lain itu memang terlalu sakral. Bahkan sampai sekarang pun tidak ada yang berani nyuting seperti di Indosiar, di mana kan nggak berani. Sampai dulu terkenal seperti Soleh Pati, Tukul Arwana, tidak ada yang berani di sini. Sampai sejalan udah lari. Seperti itu sejarah. Jadi di sini benar-benar sakral, bukan buat mainan atau buat bisnis. Itu adalah adat desa Tales yang harus diuri-uri. Nah, karena apa? Kematian itu hanya milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Tapi sebagai adat tetap adat, harus dihormati. Seperti itu keterangannya. tulisan PBB itu udah dari dulu ada atau dari baru aja? Kalau untuk setahu saya, kalau untuk Gapuro itu belum lama, semenjak ada seorang guru yang nggak tahu masuk, hingga akhirnya sebelum dia pulang di teras yang dia temui orang itu, dia udah dipindah ke Papua, hingga akhir itu dibuatkan Gapuro. Kalau untuk tulisan itu udah lama, tapi bukan di situ, letaknya di sebelah barat dekat Buk Besi. Itu kecil segini, tembok kecil itu saya dulu pernah ingat, kecil tulisannya itu hampir hilang di tanam, itu tulisannya kecil. Itu bukan sekarang buat besar, itu buatan sekarang, karena sering terjadi yang enggak nanti kasihan kalau untuk orang yang nggak tahu, karena kita kan nggak tahu nasib seseorang. Walaupun toh itu kehendak Allah, tapi kan kita kalau tahu ya harus dikasih peringatan daripada terjadi yang enggak. Seperti itu. Itu maksudnya dipindah itu dia menghilang atau pekerjaannya yang dipindah ke Papua?
pekerjaannya dipindah di Papua. Jadi sebelum dia pulang sampai di teras yang di Tamon itu, dia kan bertamu, dia belum sudah ditelepon pindah di Papua. Artinya dibuatkan kantor, biar intinya biar orang yang nggak tahu, yang nggak salah, nanti nggak terjadi seperti itu lagi. Kasihan seperti itu. Apalagi yang ditanyakan. Oh ya, ya. Oke, terima kasih. Ya sama-sama.